Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini di penghujung bulan Syawal, kita kembali dalam rutinitas bulanan kita melakukan upaya dan usaha untuk menambah sedikit pengetahuan kita seputar syariatul Islam. Dalam hal ini fannya adalah fan tauhid melalui kitab Aqidatul Awam. Pada malam hari ini kita akan membahas sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ke-13, yaitu Al-Kalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya sifat kalam. Kalam itu berfirman atau berbicara atau ngomong. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang pacak ngomong, Pak. Bukan Tuhan yang bisu. Hanya saja kalam Allah ini sebagaimana sifat-sifat wajib yang lainnya tidak ada permulaannya. Jadi kita semua nggak bisa bertanya kapan Tuhan mulai bisa bicara. Itu nggak boleh. Karena kapan itu menunjukkan waktu sebelum. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri adalah pencipta waktu. Waktu itu hadir. Waktu itu hudur. Waktu itu Allah yang bikin. Sehingga tidak mungkin Allah kemudian terpasung oleh waktu, terplot oleh waktu, tertekan oleh waktu. Sifat kalamnya Allah ini adalah sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Sifat yang qadimah, artinya sifat yang tidak bermula, tidak ada awalnya, yang disandang pada zatnya sendiri. Artinya dia yang berfirman sendiri, bukan terwakili, tidak juga kemudian pinjem suara orang ibaratnya tuh, enggak. Kemudian salah satu daripada yang membedakan antara pembicaraan kita, kalam kita dengan kalam Allah itu, kalau kalam Allah laisat bihurufin wala sautin. Omongan Tuhan itu, pembicaraan Tuhan itu, firman Tuhan itu tidak pakai huruf. Tidak terangkai oleh A, B, C sampai Z, itu tidak. Tidak terangkai oleh alif sampai ya juga tidak. Tidak ada suaranya
Ya. Kalamnya itu tidak ada suaranya. Oleh karena itu ketika Allah menceritakan tentang turunnya Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu turunnya tidak di telinga, tidak. Sebab kalau telinga itu objeknya adalah al-masmu'at, pendengaran. Turunnya Al-Quran itu ke dalam hati beliau. Allah berfirman, nazala bihi ruhul amin. Turun dengan membawa kitab suci Al-Quran ruhul amin. Ruhul amin ini yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu punya nama lain, yaitu ruh. Amin itu yang terpercaya. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika. Turun dengan membawa Al-Quran, malaikat Jibril turunnya ala qalbika, di atas hatimu, bukan ala sam'ika, ke telingamu bukan, tapi ala qalbika, ke hatimu. Oleh karena itu pengaruhnya ketika wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad sedang berdiri, itu badannya langsung terpuruk dan keluar keringat. Bahkan ketika beliau berada di punggung onta, ontanya juga terpuruk, tekepor. Turunnya di hati, bukan di telinga. Nah, ini sesuatu yang kemudian untuk orang-orang yang agak nyeleneh gitu loh, ini suka berkomentar bagaimana pembicaraan kok tidak ada hurufnya, lalu tidak ada suaranya. Bagaimana dengan mushaf Al-Quran yang ada di masjid-masjid kita, musola dan rumah-rumah kita. Kan ketika kita buka, di sana ada surah Al-Fatihah. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan ada suaranya. Kemudian juga ada Bagaimana mungkin kemudian kita menyatakan bahwa Al-Quran itu kemudian kalamullah, padahal kalamullah itu laisat bihurufin wala sautin, tidak ada hurufnya dan tidak ada suaranya. Disinilah berkembang al-ikhtilafat. Kaum rasionalis, orang-orang Mu'tazilah itu menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk dari sisi kata dan suaranya. Karena kalamullah itu nggak ada hurufnya, nggak ada suara. Ternyata ketika kita membaca firman Allah surat Al-Fatihah, terdengar ada suara dan ada rangkaian hurufnya. Ketika kaum Mu'tazilah di bawah pimpinan Al-Mansur, generasi daripada Harun ar-Rasyid Abbasiyah, itu pernah memaksa Al-Imam Ahmad ibn Hanbal
agar beliau memfatwakan Quran itu makhluk. Dan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal itu nggak berani memfatwakannya, sampai disiksa Pak, ya. Diseret, ya. Dipenjarakan, bukan ditangkap, diborgol, naik mobil, itu bukan, tapi diseret pakai kuda Pak. Hanya untuk tidak mau mengatakan Al-Quran, mushaf yang ada di kita ini adalah kalau kertasnya ya makhluk. Kertasnya, ya. Kenapa? Ya, itu sebuah prinsip gitu. Walaupun memang yang firman Allah itu adalah madlulnya. Madlul itu makna, kandungan yang tersimpan di dalam rangkaian kata-kata, kalimat yang ditujukan oleh alhamdulillah. Itu adalah ikrar, pernyataan semua pujian, gitu loh. Ya. Itu lillahi ta'ala, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, di dalam kajian ilmu tauhid ini, kita tidak diperintahkan secara aini untuk menyelam lebih dalam lagi. Cukup dengan meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu bersifat kalam, dan kalamnya itu bila harfin wala sautin, tanpa ada hurufnya, tanpa ada suara. Sebab kalau suara atau firman Tuhan itu ada huruf, ada suaranya, maka apa bedanya dengan kalam kita, omongan kita? Sedangkan yang lalu-lalu kita sudah diajari bahwa salah satu sifat Allah yang juga merupakan sifat yang qadimah adalah mukhalafah lil hawadis. Segala hal Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Meskipun sang makhluk itu diberi, ya, sesuatu yang kemudian namanya sama. Tadi kan makhluk juga punya sifat kalam, acak ngomong. Ya. Tapi omongan makhluk beda dengan omongan Allah. Makhluk juga punya sifat qudrah, mampu. Tapi mampunya makhluk beda dengan mampunya Allah. Begitu semuanya. Kenapa? Karena Allah punya sifat mukhalafah lil. Dan pertama yang amat sangat membedakan adalah kalau Allah itu sifatnya tidak diberi oleh siapapun. Qaimatun bidzatihi ta'ala. Sedangkan sifat makhluk, meskipun namanya sama dengan sifat Tuhan, sifat makhluk itu aridi, baru. Kenapa baru? Karena diberi oleh Allah subhanahu. Itu jelas membedakan. Ya. Yang diberikan oleh Allah memang ilmu, tapi ilmu yang Allah berikan kepada kita tidak seperti ilmunya Allah. Kita diberi ilmu oleh Allah itu belajar rutin. Ada kasbiyah. Masuk kelas 1 dulu, SD dulu, gitu. 6 tahun baru tamat S. Kalau Allah nggak pernah.
nggak ada kelas bagi Tuhan. Gitu. Ilmunya itu tanpa diajari oleh siapapun. Ini yang membe. Nah, begitu juga dengan sifat kalamnya. Kok firman Allah nggak ada huruf, nggak ada suaranya? Bagaimana Allah harus berkomunikasi dengan hamba-hambanya? Bagaimana Allah harus memberikan petunjuk hidayah kepada hambanya? Orang nggak bertanya aja sesat di jalan, gitu. Apalagi udah bertanya nggak ada yang jawab. Jadi bagaimana Allah kemudian menyuruh kita ke kanan, melarang kita ke kiri, kalau tidak terbangun satu komunikasi yang bisa dipahami oleh kita. Kan pertanyaan kita begitu. Nah, kalau firman itu tanpa huruf, tanpa suara, lalu bagaimana kita mengaksesnya? Bagaimana kita kemudian bisa memahaminya? Kita sama kita aja kalau ngedem, kumpul nih, ngedem kalau gitu. Informasi apa yang kita bisa dapat? Kan begitu. Tapi itu kan kemampuan kita. Pertanyaan-pertanyaan tadi adalah batasan kemampuan kita. Ada hal-hal yang walaupun kita bukan nabi, kita nggak terima wahyu, gitu. Karena yang terima wahyu hanya nabi. Tapi ada hal-hal yang tanpa suara, tanpa kita mendengar rangkaian kata-kata, tapi ujug-ujug kata orang Jawa, tahu-tahu ada semacam pengertian dalam hati kita, ada semacam jawaban gitu dari apa yang kita renungkan, karena Allah memberikan kita tadi alam pikiran, hati sanubari, kemudian menurunkan Alkitabnya kepada seseorang yang dipilihnya untuk menjadi utusannya biar berkomunikasi dengan hambanya. Itu mulanya dalam hal ini wasilah kita, wasitoh kita, perantara kita yang menghubungkan antara kita dengan pencipta kita adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Dan oleh karenanya Al-Quran tidak kemudian Allah turunkan ke setiap hati hamba-hambanya. Semua terwakili oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkomunikasi langsung dengan Allah, dengan kemampuan yang juga dari Allah. Itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabilah yang kemudian menyampaikan apa yang difirmankan oleh Allah kepada beliau untuk umatnya. Nabi juga yang kemudian lebih detail menerangkan apa yang menjadi tujuan dari firman-firman itu. Kepada Nabi melalui Al-Quran, Allah mengatakan aqimis sholat, dirikanlah sholat. Allah tidak kemudian berbicara sholatnya itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Allah hanya mengatakan dirikanlah sholat. Wa atuz zakat, berikanlah zakat. Nabilah yang kemudian sholat yang seperti apa?
yang dikehendaki oleh Allah. Oleh karenanya keilmuan Nabi itu terproteksi, terlindungi dari campuran ilmu manusia. Nabi tidak pernah belajar dari sesamanya. Guru Nabi Muhammad itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau itu dipilih oleh Allah ya, untuk menjadi figur yang seperti itu. Oleh karenanya, omongannya, tindakannya, kebijakannya menjadi sumber hukum yang kedua dari Al-Qur'anul. Kalau kemudian Al-Quran dibahasakan, lalu terbaca dan terlihat ada rangkaian huruf yang menjelma menjadi kata-kata kalimat, maka itu juga ya, merupakan bentuk kasih sayang Allah agar yang namanya komunikasi secara langsung kita dengannya itu bisa dimengerti oleh kita. Mulanya setelah nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Turunnya ke hati Nabi Muhammad tujuannya agar Nabi Muhammad menjadi orang yang memberi kewaspadaan kepada umatnya dan dengan bahasa Arab yang menerangkan. Setelah Allah menggunakan bahasa Ibrani ya, untuk Tauratnya, Zaburnya, Injilnya, maka kitab yang terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad untuk kita semua itu dalam bahasa Arab ya. Dan seluruh bahasa ya, baik yang dikenal oleh kita maupun yang tidak kita kenal, itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu, karena bahasa itu adalah alat untuk komunikasi. Komunikasi tujuannya liqada'il hajat, untuk memenuhi kebutuhan. Orangnya yang menggunakan bahasa, makhluknya itu aja yang menciptakan Allah. Jadi bagaimana mungkin kalau kemudian orangnya itu yang membuat bahasanya sendiri, kan? Jadi semua. Jadi bahasa manusia, bahasa jin, bahasa setan, iblis, bahasa binatang, bahasa tumbuh-tumbuhan, itu semuanya makhluqatillah. Bahasa-bahasa yang diciptakan oleh Allah. Nah, untuk madlul, untuk kandungan daripada firman-Nya. Kan kandungan alhamdulillahirabbil alamin itu enggak ada suara, enggak ada hurufnya. Ya, yang ada suaranya alhamdulillahirabbil alamin. Ya, itu mulai jadi perdebatan. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin ini apa namanya makhluk? Ya, ada awalnya atau gimana? Itu jadi perdebatan. Cuma di aswaja alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai, bahkan seluruh surah dalam Al-Qur'anul Karim itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ciptaan Nabi Muhammad. Memang yang turun kepada Nabi, ke dalam hati Nabi adalah alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Hanya tidak seperti kalau kita mengajari orang, kita dikte gitu loh. Ya. Nah, ucapkan bismillah. Lalu anak kita mengucapkan bismillah. Ini didikte imla. Ya. Jadi semua Al-Quran ya,
114 surah itu langsung turun ke dalam hati Muhammad, yang kalau disuarakan ya suaranya seperti alhamdulillahirabbil. Jadi bukan kemudian makna lainnya. Nah, ketika kita berhadapan dengan teksnya, bahkan kadang disebut teks saja, ini nggak tepat, Pak, karena teks itu biasanya syai'un hadithun, sesuatu yang baru. Quran itu ayat kalimat-kalimatnya sebetulnya nggak bisa, nggak pas kalau disebut teks Al-Quran, karena ada teks-teks lain gitu loh ya, teks-teks lain. Apa? Lalu untuk apa? Tadullu ala jami'il ma'lumati. Firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tanpa huruf dan tanpa suara itu menunjukkan kepada seluruh hal-hal yang dimaklumi, yang diketahui. Salah satu daripada firman-Nya bahwa yang bersangkutan bersifatan kalam itu ada dalam surah An-Nisa ayat 100 ya, 64. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan pembicaraan yang sesungguh-sungguhnya. Ya. Ini gara-garanya Nabi Musa minta kepada Allah ketika di Bukit Turi Sina agar Allah memperlihatkan zatnya. Beliau ingin melihatnya. Ya. Maka kata Allah, kau pandang itu bukit, ya. Kalau cahaya itu tetap bisa kau pandang, saufa taro. Ya. Mungkin engkau bisa melihat, maka keluar sinar, Pak. Itu bukan Allah, bukan, ya. Kebesaran Allah, tajalli Allah dengan sinar yang luar biasa. Ternyata Nabi Musa nggak tahan memandangnya, jatuh pingsan. Ya. Itu baru nur, ya. Belum zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sadar, kemudian beliau meminta maaf, ya. Baru bertajalli, menampakkan cahaya saja, Nabi Musa sudah tidak mampu untuk memandang. Tapi suara, menurut bukan suara, Anda jangan kemudian menganalogikan seperti saya bicara sekarang ini, kemudian telinga Anda mendengar, jangan. Pembicaraan Allah dengan Nabi Musa itu, andai kata ada orang di sebelah Nabi Musa yang nggak dengar, Pak, nggak ada suara, nggak ada. Bukan seperti suara kita kayak gini, bukan. Tetapi Nabi Musa dibuat oleh Allah mendengarkan suaranya, gitu loh, ya, mendengarkan kalamnya. Seperti nanti di sorga, gitu loh, di sorga. Ya, penduduk sorga itu akan melihat zatnya Allah. Tapi melihatnya itu tidak dengan kedua mata ini memandang ke depan dan terbuka. Tidak berkedip. Tidak dengan dua mata ini. Tetapi orang-orang ahlul jannah merasakan melihat Allah. Dan itu di luar kemampuan kita, Pak. Ya. Itu mulanya jangan menyonding kita dengan Tuhan, itu jangan. Kan orang sekarang kritisnya kadang kritis rolol. Kritisnya jahil murakkab. Bagaimana mungkin dia akan mendapatkan kebenaran objeknya, penelitiannya, kalau dia menyamakan dirinya dengan Tuhan?
Seperti Allah menyatakan bahwa a'dadtu, kusiapkan, ya, li ahlil jannah, untuk para penduduk surga, mala ainun ra'at, sesuatu yang nggak pernah dilihat oleh mata. Apa yang ditemui oleh penduduk surga di surga, andai kata, ini andai kata, pisang ibaratnya buah pisang loh, coba. Tapi pisang yang dia lihat di surga itu, pisang yang nggak pernah terdengar saat di dunia, tidak pernah terlihat oleh mata saat di dunia, tidak pernah terbetikkan dalam hati manusia saat di dunia, walaupun jenisnya Nah kok bisa begitu? Ya karena di sana semua dalam servis Tuhan, Mbak. Ini kita bicara tentang kekuasaan, tentang kemampuan. Ya. Ketika kita mendatangi rumah orang miskin, kita akan mendapatkan suguhan, layaknya suguhan seorang miskin. Ini nggak bicara tentang ketabasan, ya. Datang lagi ke rumah yang setengah kaya, kita akan mendapatkan suguhan layaknya orang setengah kaya. Ya, bisa ada kopinya, bisa ada susunya, bisa ada kue dan sebagainya. Orang miskin air aku aja, alhamdulillah. Ya. Ketika datang ke orang kaya, Pak, ya, ini semuanya tidak ketabasa, Pak. Beda soalnya, ada orang miskin ngasih kita kopi, yang kaya malah ngopi dari kita. Ya, itu ketabasa. Ya, kan kita ini kalau menyonding harus sama, Pak. Kita akan mendapatkan suguhan yang berbeda dari orang kaya itu, ya, dibandingkan dengan yang setengah kaya, apalagi begitu. Kita akui itu kan, logika itu kita akui. Ya. Allah itu maha mampu. Kalau makhluknya aja ada yang mampu melakukan ini, padahal dia makhluk, kekuasaannya terbatas. Apalagi yang kekuasaannya tidak terbatas, apalagi yang kemampuannya tidak terbatas. Kalau kita paling cuma bikin kacamata, ya, merekayasa kacamata untuk orang-orang yang minus jauh, minus dekat, min jauh, min dekat, ibaratnya tuh. Ya. Tapi itu kemampuan yang dari Allah juga, tapi bisa. Yang tadinya gelap jadi terang. Ya. Itu kemampuan manusia yang terbatas, yang bersumber dari Allah, apalagi yang maha mampu. Ya. Orang buta, Pak. Ya. Kalau menurut kita, ya, kalau ada orang buta daerah sini, ya, saya yakin mereka hafal jalan sini. Padahal dia berjalan tanpa mata. Dia tahu. Andai kata disesatkan, dia juga tahu ini bukan ke sini, jalan ke masjid sini. Ya. Itu kemampuan dari Allah Subhanahu. Dia memandang tanpa mata, Pak. Tapi dia bisa melihat, ya, jalan menuju masjid. Dan ini semua adalah dalil-dalil, petunjuk-petunjuk yang mempermudah kita untuk mempercayai sifat-sifat Allah yang qadimah, yang azaliyah, kemudian yang berbeda dari sifat makhluknya. Kalau telinga kita untuk mendengarkan objek suara, tapi telinga Allah mendengar tanpa harus ada suara, gitu loh. Ya. Kalau kita kan tanpa suara ya nggak ada apa-apa di telinga kita. Tapi kalau Allah
yang terdengar bukan hanya al-masmu'at, bukan hanya suara-suara, tapi seluruhnya itu terdengar. Bahkan hawadithul qalb, ya, bisikan hati kita itu Allah tahu, Allah dengar. Ya. Itu salah satu yang membedakannya begitu. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Ya, Allah menceritakan ketika Musa telah datang di tempat yang dijanjikan di miqatnya, maka Allah kemudian berfirman kepadanya. Nah, firman-Nya juga tadi didengar ya oleh hatinya Nabi Musa. Ya. Hanya saja pembicaraan Allah yang secara langsung itu tidak bisa kemudian dirasakan oleh sembarangan manusia, itu tidak bisa. Yang terpilih saja, yaitu orang-orang yang menjadi nabinya, yang menjadi utusannya. Itu mulanya dalam surah As-Surah Allah mengatakan, wa ma kana li basarin ayyukallimahullahu illa wahyan, gitu ya. Maka tidak ada bagi manusia untuk kemudian bisa Allah berbicara dengannya kecuali hanya wahyu. Ini saja hanya untuk para anbiya dan para mursalin, ya, utusan Allah itu mulanya makhluk yang paling mulia itu adalah manusia, dan dari manusia yang paling mulia adalah para nabinya, para utusannya, dan dari para utusan nabinya yang termulia adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kita selaku umatnya juga ikut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemuliaan kita juga ada semacam resikonya gitu ya. Karena salah satu yang membuat kita lebih mulia dibandingkan umat-umat sebelum kita, karena tugas kita itu penerus Nabi Muhammad dalam hal dakwah, Pak, ya. Mulanya kuntum khaira ummatin, Allah tidak mengatakan kuntum khaira ummatin lalu titik, itu tidak. Kalian sebaik-baik umat, titik, enggak. Ya, ada alasan-alasan, ada faktor-faktor, ada unsur-unsur yang menjadikan kita sebaik-baik umat. Salah satunya ukhrijat linnas. Ya, umat dulu, Pak, suka-suka. Ya, yang beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada nabi-nabi yang lain, utusan selain, itu enggak diserahi dakwah, Pak. Tidak dianjurkan kemudian ngajak orang, enggak, suka-suka aja. Ya boleh ngajak, ya, tapi nggak ngajak juga nggak apa-apa, gitu. Nggak ada kewajiban. Sehingga apa? Mereka tidak mendapatkan resiko, tidak mendapatkan tantangan, gitu. Ya. Tidak beresiko dibenci, gitu loh. Ya nggak ada. Ya. Ibaratnya dia puasa, kawannya tidak, ya udah biasa aja, gitu loh. Ya. Enjoy saja. Ya, tidak ada kemudian kalau kita kan enggak, puasa, kadang yang kita gubris puasa malah enak. Ya. Kan begitu resikonya. Mereka tidak. Ya. Oleh karena itu beda. Nah, kita ini ukhrijat linnas, harus bersosial, ya, berinteraksi dengan sesama. Yang namanya interaksi itu pasti ada gesekan, ya. Gesekan yang bagus, gesekan yang tidak bagus. Apalagi ukhrijat linnasnya itu bukan hanya untuk makan bareng, wedang bareng, ngopi bareng, ngobrol bareng, tapi apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini memerintahkan orang berbuat baik, mencegah orang berbuat munkar. Ini ada resikonya, Pak. Ya. Itu mulainya ketika poin-poin ini ada dalam aktivitas kita
bersosial, baru kuntum khaira ummah. Ya. Kalian cuma manyun doang, ya. Apalagi yang melakukan kemungkaran, ya susah mau disebut sebaik-baik umat. Ya. Memang ya kayak manusia, makhluk yang paling mulia di antara sekian banyak makhluk yang Allah ciptakan, manusia, betul. Ya. Sejahat apapun manusia dibandingkan dengan monyet, gitu. Ya, masih mulia manusia. Lah iyalah. Ya. Baik dari performanya, kan begitu. Ya. Dari budayanya, ya, kulturnya, ya bagus manusia lah. Ya. Karena manusia itu maaf, ya, tidak seperti burung kan Pak. Kalau burung itu makan beras kita langsung dari padinya Pak, ya kan? Padi masih di sawah dipatuk oleh burung itu. Ya. Ada nggak manusia yang matuk padi? Kan nggak ada. Ya. Lebih beradab, ya, lebih kemudian sopan. Padi itu juga tidak langsung dimasak, gabah, ya, tapi dikuliti dulu. Ya. Dikuliti dulu, juga tidak langsung dimakan, ditanak dulu, kan begitu. Ya. Itu manusia. Coba kalau burung, ya, langsung dari sawah dulu. Ya. Kalau manusia gitu gimana? Nggak ada. Dengan bawa mulut kemudian ya, nyantapi padi yang lagi menguning, nggak mungkin. Nah ini bentuk takrim namanya, bentuk kemuliaan daripada manusia, tapi secara umum ya. Nanti secara khusus dari sekian banyak manusia dan dari berbagai macam ras, yang terbaik adalah umatnya Nabi Muhammad, dan umatnya Nabi Muhammad yang terlibat di dalam dakwah Islamiyah itu yang benar-benar kuntum khairum umat. Nabi bukan, Rasul bukan, tapi menyebarkan syariatul Islam, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan As-Sunnah, ya, padahal dia bukan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mulanya Nabi sendiri memberikan apresiasi terhadap orang-orang itu dengan menyatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Ya. Saya pernah agak tidak disukai Pak ya oleh suatu aparat, karena saya mengatakan Pak, umat ini diwariskan oleh Nabi ke ulama, bukan kepada ketua partai dulu, juga bukan kepada presiden, bukan kepada Kapolri, ya, menteri, bupati atau gubernur, bupati, wali kota. Apa yang diwariskan oleh Nabi itu kepada ulama. Karena Nabi nggak pernah mewariskan kenabian juga tidak, ya, mewariskan kerasulan juga tidak, ya, mewariskan dinar, dirham juga tidak. Yang Nabi wariskan adalah ilmu. Dan tentu ilmu yang dimaksud oleh Nabi adalah ilmu yang juga disuruh untuk diajarkan lagi. Bukan ilmu kemudian dikekepi gitu, ya. Bukan seperti harta masuk ke rekening kita udah, ya, aman. Enggak, ilmu yang kemudian yu'allim, diajarkanlah. Artinya apa? Nabi mewariskan ilmu, juga mewariskan umat ini kepada ulama. Ya. Mulanya kalau pas mau pilkada kan banyak tuh orang datangi ulama, ya, karena banyak pengaruhnya, ya. Apalagi kalau ulama yang kemudian memang sengaja ngumpulin kaum, ya, untuk menjadi wasilah, ya, memperkaya diri, gitu. Padahal yang harus diberikan adalah keilmuan, ya, keilmuan. Nah ilmu ini tadi, ya, kalau soal kebenaran, ya kebenaran itu Pak yang harus kita ikuti. Al-haqqu ahaqqu ayyutaba. Saya punya prinsip begitu Pak. Biar siapapun yang menampilkan kebenaran, menampakkan kebenaran, mengajak kebenaran, meskipun status sosialnya lebih rendah dari saya ikut Pak. Ya.
Apalagi kalau itu lebih tinggi gitu. Karena apa? Yang kita ikuti itu benar. Jadi bukan si fulannya, si A-nya, si B-nya bukan. Ya. Tapi kebenaran. Itu mulanya yang kita cari kebenaran. Bukan pembenaran. Kalau pembenaran ini kadang nggak benar, Pak. Nggak benar tapi dicari benernya gitu. Biar dianggap benar gitu. Beda. Jadi kalau tolabul haq, ya, mencari yang benar itu walaupun kita diskusi, musyawarah, itu tidak menimbulkan gesekan, Pak. Tapi kalau yang kita cari adalah pembenaran, justifikasi, ya, itu akibatnya apa? Kita menjatuhkan orang lain, ya. Kita menyepelekan orang lain. Ya. Kemudiannya di bab masalah ini aja banyak orang-orang yang kemudian mempersoalkannya. Ya sudah, ya. Kamu percayanya seperti apa? Gitu. Sebab untuk bicara dengan orang awam, orang yang hanya memberikan waktu sedikit untuk belajar agama. Ya. Kadang tadi kata waktu, ya. Padahal kita ini harus memberikan waktu. Ya. Kalau kata waktu saru akhirnya sudah sedikit, ya. Tentu ilmunya juga sedikit, tapi tekaknya setengah mati. Ya. Setengah mati. Ngomongnya udah ngalur ngidul. Tadi saya dengerin TikTok. Ya. Ngomongnya udah waduh kayak guru besar. Tapi pas nyetir ayat, dia merasa bahwa punya dalilnya. Ya. Ngajak amar ma'ruf nahi mungkar itu nggak boleh membentak-bentak. Tidak boleh berkata kasar, beratnya kan? Tidak boleh kemudian betul. Ya. Betul. Tapi ketika dia nyebut ayat nih, saya punya dalilnya. Apa? Ad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kataku, jangan baca ad'u, bacanya ud'u. Itu amar gitu. Ya. Itu kayak si Haji Roma Irama, Pak. Ya. Ketika merubah ayat, ya ayatuhan apa, ya ayuhan apa namanya? Di surah apa yang dia setir itu? Ya nisa'an nabi. Nah, ya nisa'an nabi, may ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinatin, ya, may ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinatin. Wahai istri-istri Nabi, siapa di antara kalian yang melakukan kejahatan yang jelas, yudha'af lakun al yudha'af lahul adab, ya. Kalimatnya begitu. Ini manja'a, saya yakti diganti ja'a, ya. Kemudian fahisatin ditambahi sayyiatin. Itu kan apa? Salah, Pak. Kalau ibaratnya tidak hafal, ya, jangan ditambah-tambahi atau jangan diganti, ya. Yakti dengan ja'a itu beda, ya. Kemudian fahisah nggak ada sayyi'ahnya, nggak ada. Nah ini juga perlu di apa? Ya diwaspadai oleh kita semua, ya, bukan oleh Pak Haji saja, ya. Artinya gimana? Jangan bicara logika dulu, ya, nyerocosnya bukan main, tapi pas nyetir Al-Qur'annya salah. Ya, ud'u dibaca ad'u, ya. Ad'u itu fi'il mudhari. Kalau ud'u itu fi'il amar. Yang dimaksud di situ ada fi'il amar. Ajaklah, gitu loh. Perintah. Kalau ad'u, aku mengajak. Kalau ud'u, ajaklah oleh kalian semua. Kalau ad'u, saya kan beda, gitu loh. Ya. Mudhari dan amr, mudhari dan amr itu kadang kelemahan kita di situ. Mulanya
Jangan sampai hal ini kemudian terjadi. Tapi ayo kita saling mengingatkan satu sama lain, saling mengisi satu sama lain. Karena siapapun kita kadang lupa, gitu loh. Kalau lupa baca mau dibenari, diingatkan. Nah, kalau yang peka ini kadang yang susah diingatkan. Ya, ini tema kita dalam monologis kita. Berikutnya wa idza wajabat lahu ta'ala qudratun wa iradatun wa ilmun wa hayatun wa sam'un wa basarun wa kalamun fa kana min at-tabi'i ay yajiba lahu ta'ala hadhihi sifatut taliyah ya kaunuhu qadiran kaunuhu muridan dan seterusnya menjadi kajian kita insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Waktu tersisa sebagaimana biasanya untuk dialogis kita tutup dulu dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran mubarakan fihi ala kulli hal wa shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa mahdina bi hudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridha wa la wa min siwa wa taj'alna mimman khalaqa ma'a wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa جملنا بالعافية اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ومنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله يا رب. Ngopi, ngudut, monggo. Ya Rob. Bismillah. Setuju sudah. Yang nggak bertanya, monggo. Ya Allah. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya mau bertanya tentang masalah ayat yang mengatakan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Di situ ada kalimat ati Allah, kemudian disambung dengan wa ataf wa ati Rasul, dan sudah itu ada lagi wa ulil amri minkum. Bila ti'u. Ya. Jadi yang mau saya tanyakan, apakah penekanan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul, dan juga ketaatan kepada pemimpin kita, itu apa sama di dalam ayat itu? Soalnya wa ataf atiullah itu ada penekanan dengan atiullah. Tapi setelah ulil amri minkum, atiullahnya dibuang. Nggak ada atiullahnya, cuman ada wa ataf. Nah, fungsi dari wa ataf itu apakah sama dengan atiullah wa ati Rasul tadi dengan wa ulil amri minkum? Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, pertanyaan yang bagus tuh. Ya. Kalau saya mengatakan begini, Ja'a Muhammadun wa Umaru, telah datang Muhammad dan Umar. Muhammad itu ma'tuf dan ma'tuf alaih. Sama enggak Muhammad sama Umar itu? Tentu beda. Dari dua hal yang beda.
setiap ataf dalam ilmu bahasa itu, kenapa suaranya begitu? Yaqtadi taghyir, menuntut adanya perubahan. Ati Allah, taatlah kalian semua kepada Allah. Wa ati'ur rasulah, dan taatlah kalian semua kepada Rasulullah, maksudnya Nabi Muhammad itu. Antara Allah dan Nabi Muhammad itu beda. Tapi ajarannya itu sama. Oleh karenanya amil ati'u itu mukarrar, diulang. Untuk Allah ati'u Allah, untuk Nabi juga ati'ur rasulah wa ati'ur rasulah. Karena apa? Karena antara Allah dan Nabi Muhammad itu tidak berseberangan jalan. Bahkan ada ayat yang tanpa Allah. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Maka siapapun yang telah taat kepada Rasulullah, wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, maka dia benar-benar telah taat kepada Allah. Yang taat kepada Nabi Muhammad pasti taat kepada Allah. Yang taat kepada Allah pasti taat kepada Nabi Muhammad. Gak bisa kemudian dibedakan, ya, dipisahkan. Oleh karenanya porsi tentang bayan, keterangan, tafsir, ya, soal pendirian sholat, pelaksanaan sholat, sholatnya seperti apa, bagaimana, bacaannya apa saja, itu yang merintahkan bukan Allah. Allah cuma perintah dirikanlah sholat. Wa atuz zakat, keluarkanlah zakat. Allah nggak pernah bicara 5%. Allah nggak pernah bicara 2,5%. Allah nggak pernah bicara 20%. Yang membicarakan persentase dalam zakat itu adalah Nabi Muhammad. Allah cuma memerintahkan keluarkan zakat. Sebagaimana Allah perintahkan dirikanlah sholat. Allah nggak bicara 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat, nggak bicara. Yang menerangkan bahwa sholat itu ada yang 2 rakaat, 3 dan 4 adalah sunnah Nabi. Itu pekerjaan Nabi Muhammad yang sengaja. Porsinya Allah berikan kepada Nabi. Oleh karena itu ketika kita disuruh taat kepada Allah dan Rasulnya, itu amilnya mukarrar, diulang namanya. Ati Allah wa ati'ur, pada saat wa ulil amri minkum, tidak ada wa ati'u ulil amri minkum, enggak ada. Ini memberikan perubahan, memberikan telaah buat kita. Kalau ulil amri itu perintahnya, anjurannya, sarannya tidak keluar dari ati Allah wa ati Rasul, baru kita wajib mengikutinya. Kalau perintahnya mustafadah, diambil dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka ikuti ulil amri itu. Tapi kalau bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, jangan dituruti. Kalau memang itu tidak membahayakan kehidupanmu. Nantinya begitu. Ya, dalam ilmu fikihnya begitu. Ya. Jangan dituruti. Itu mulanya tidak ada pada ulil amri wa ati. Karena al-atfu yaqtadi taghyir. Ataf itu menuntut adanya perubahan.
Dengan mukarrarnya ati'u itu tidak ada perubahan. Ya. Apalagi ada ayat tadi, wa may yuti'ir rasula faqad atau ya. Kemudian makna ulil amri menjadi macam-macam. Ada yang mengatakan itu adalah sang penguasa. Ada yang mengatakan itu adalah para ulama. Ulil amri itu yang memegang persoalan kalian. Jadi setiap ada persoalan di kita itu, siapa yang bisa menguraikannya? Siapa yang bisa kemudian melepaskannya? Siapa yang bisa kemudian tadi ya, membuat kita tidak dalam masalah? Orang itu menjadi ulil amr. Ya. Sekarang Anda ya butuh makan. Yang ngasih pekerjaan siapa? Ini repot zaman sekarang nih. Ya. Nah iya. Apa negara kemudian membackup semua kebutuhan kita? Ya. Pajaknya makin naik. Ya. Tapi ternyata fasilitas apa yang kita dapat? Kita ini kalau nggak mengayunkan kaki kita, ya, kasarnya ngomong, orang mangan. Tidak makan. Mana ada jaminan dari negara apa coba? Jaminan sosial kita apa? Bahkan kadang kalah sama negara-negara kafir, ada restoran untuk apa namanya, ya, pejalan kaki itu. Itu ini apa? Nah ini. Sehingga ketika menerjemahkan ulil amri, ini siapa? Wali kotanya tutup mata, kiainya tutup mata, ya, ustadznya tutup mata semua zaman sekarang. Ya. Orang sekarang ini nafsi-nafsi. Ya. Ada persoalan, ya udah dihadapi sendiri. Tuntas atau tidak tuntas, teruraikan atau tidak teruraikan, sudah menjadi resiko kehidupan orang sekarang. Hingga mana yang menampung persoalan kita ini siapa? Kalau kemudian kita sekarang, oh itu wali kota ibaratnya, oh itu gubernur. Orang gubernur nggak tahu bahwa kita belum makan. Ya, apa tahu? Kredit kita belum terbayarkan. Ya, apa tahu? Itu mulanya kalau dulu itu Pak, ya, ketika ada Nabi, maka semua ditekel oleh Nabi. Ketika Khulafaur Rasyidin, semua ditekel oleh Khulafaur Rasyidin. Ya. Masih ada sisa-sisa saat kemudian menjadi kerajaan, baik itu Utsmani maupun Abbasi. Kalau sekarang ini sudah cuma klaim, ngaku. Kan sekarang ini banyak yang ngaku-ngaku Pak. Ya. Mulanya kalau yang ngaku-ngaku itu Anda perlu tahu apa namanya, kau ngaku ini mana buktinya, kan begitu. Yang ngaku-ngaku zaman sekarang begitu. Oleh karena itu kembali bahwa ulil amri siapapun itu, ketika fatwanya tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, kita terima. Ya. Secara emosional kita terikat keagamaan. Tapi kalau seumpama fatwanya bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka tidak harus ditaati. Karena Nabi mengatakan la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak yang bisa saya berikan. Monggo. Monggo. Diaturi. Ya Rob.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afwan anaknya Ustaz, ini ada kawan kantor lah setahun mualaf Ustaz. Jadi dia cerita bahwasanya aku ini kalau sholat terbayang yang disalib. Selalu terbayang lah setahun itu Ustaz. Kebayang ya? Iya disalib, jadi sembahan dia memang Kristen. Jadi mualaf lah setahun. Jadi kalau cerita di kantor tuh aku masih terbayang. Kalau sholatnya itu cuma Ustaz untuk edukasi terutama Ustaz. Iya harus diusahakan. Tembulannya kan begini. Sholat itu ketika semua kata, kalimat yang diucapkan oleh lisan kita dipahami semua, dimengerti, maka hati dan pikiran kita itu lambat laun akan terpengaruh. Oleh karenanya mal hikmah, apa hikmahnya? Sholat itu harus diawali dengan takbiratul ihram, bukan tahmidul ihram, tasbihul ihram, ya. Tapi takbir, bukan alhamdulillah, bukan subhanallah, bukan, ya. Tapi Allahu Akbar. Pertama yang kita akan hadapi adalah Allah yang Maha Besar. Kalau kita berhadapan dengan sesuatu yang besar, tentu perhatian kita tidak kepada yang kecil. Anda buka celengan, ya. Wow, padat sekali banyak. Ya. Anda cari bukan ribuan dulu kan? Yang Anda cari yang merah dulu. Ribuannya nggak diperhatikan, kan begitu, sehingga lupa dengan yang ribuan. Ya. Padahal ribuan juga tapi mau nggak mau perhatian kita pasti kepada yang merah-merah. Setelah itu yang hijau, begitu, ya, hijau, ya. Itu hikmahnya begitu. Jadi biar ketika Allah Maha Besar, yang lain tuh kecil, ya. Sehingga apa yang akan lewat ke dalam hati kita, ya, tentu tidak bisa lewat gitu loh. Karena tempatnya sedang dalam menghayati kebesaran Allah Subhanahu. Tapi ini butuh waktu dan butuh latihan yang terus menerus. Mulanya kalau sholat fardu tidak boleh kurang, tidak boleh lebih dari 17 rakaat. Nggak boleh nambah-nambah, nggak boleh, apalagi ngurangi. Ya. Tapi kalau kita ingin kemudian jam terbang kita makin lama, makin jauh, makin berpengalaman, maka ada sholat sunnah. Ya. Sama aja, sholat sunnah juga menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mensuasanakan kondisi kita, ya, hati pikiran kita, agar kemudian bersama dengan jasad kita tawajuh ila Allah. Ya, mulanya minimal pahami terjemahan dari ucapan-ucapan yang terucap dari mulut kita saat melaksanakan sholat. Biar hati, pikiran kita bisa mengikuti. Jangan membeo gitu. Ya. Beo itu kayak burung beo, dulu pernah aku cerita di sini. Ya. Burung beo udah bisa mikir ini itu. Pintu sangkarnya terbuka, inginlah berangin keluar. Ya. Rupanya ada kucing gitu, ya. Maka diterkam oleh kucing. Yang punya sebelahnya kiai lagi, ya. Burung beo itu udah bisa ngaji, ya. Dikir pagi mayu kolo fis sabah wal masa.
pas menghadapi sakaratul maut diterkam oleh kucing, bukan tadi ya Allah, bukan ya. Bukan wirid yang keluar dari mulutnya, yang keluar cet begitu ya. Suara aslinya ya. Model kita ini aduh kan gitu ya, aduh. Si kiai kemudian seminggu nggak keluar rumah, nggak mau ngajar ya. Santrinya bingung nih, ini kiai baru burung beo ya, lah molosi mah itu ya. Akhirnya pada banyak yang murtad gitu, kiai cinta burung beo gitu. Sebagian lagi kemudian nyari burung beo yang lebih bagus lagi ya. Kalau yang dimakan kucing nggak hafal managib, ini hafal managib saya berkotir al-jalani ya. Plus managib dia hafal. Akhirnya diserahkan kiai. Nah kiai itu kan baru ngena anak-anak ini terfitnah. Woi, kumpulin semua. Aku ini nangis tidak metu 1 minggu, bukan karena kematian burung beo itu, bukan ya, tapi kondisi matinya burung beo itu. Kau kan tahu, kalian tahu, burung itu biasa zikir di pagi hari sama kita, sore hari ya. Yasin aja bisa ngikuti gitu ya. Tapi saat mati dia nggak mengucapkan tadi ya, la ilaha illallah, padahal ribuan kali dia sudah baca la ilaha. Yang keluar dari mulut cecet. Nah, aku takut kaget nyawaku dicabut. Nah bukan la ilaha tapi aduh biung ibaratnya ya. Nah itu yang aku khawatirkan. Itu mulanya ketika kita tahu maknanya, insya Allah meresap dalam hati, kemudian terpatri dalam pikiran kita ya. Sehingga secara spontan, Anda lihat orang secara spontan ketika tersandung aja, apa nyebut ya Allah, apa nyebut aduh ya, itu tersandung aja ya. Apa subhanallah begitu. Nah, kalau tersandung aduh, dulu Nabi Allah Zakaria ya, itu beliau terbunuh digergaji, disensor oleh Bani Israel, dikejar-kejar ya, berlindung di sebuah pohonnya membuka diri ya, Nabi Zakaria masuk ada di tengah pohon. Orang Yahudi tahu dia Nabi nih, dia pasti masuk ke pohon ini loh ya, mbek sengso digergaji ya. Ketika gergaji itu menempel di lehernya ya, Nabi Zakaria mengucapkan aduh. Apa kata Allah? Sekali lagi kau ucapkan aduh, aku cabut kenabian dan kerasulan. Nah, ya. Digergaji sampai putus. Seorang nabi, seorang utusan Allah, tapi hidupnya tragis kan. Itu mulanya kadang yang tragis-tragis itu bukan berarti Allah nggak suka. Kalau Allah nggak suka, ya kehidupan para nabi enak-enak. Nabi kan perang, Nabi kita Muhammad aja perang sampai 27 kali perang. Ya. Kemudian kadang kalau nggak mengerti agama secara komprehensif, ya mendingan diam gitu. Daripada mengatakan oh itu salah, itu tidak mencontoh Nabi. Sementara dia tidak mengetahui Nabi secara keseluruhan. Ya. Kan kondisi Nabi bukan kemudian kondisi normal semua. Ya. Ada yang disikapi dengan senyum, ya, dengan halus. Ada juga yang disikapi dengan ketegasan, bahkan kekerasan, sampai harus Jadi pahamilah ya, kondisi orang. Kemudian kalau mau menilai orang ya harus apa namanya ya edukatif, kemudian konstruktif ya. Jangan orang memang butuh ketegasan disuruhnya lemah lembut. Jadi ayam sayur pula. Ya. Nah iya. Jadi mainkan kondisi kita ya, karena hukum itu berkaitan dengan zaman dan makan. Jadi begitu ya.
memang berat ya, tapi ya perlu diperjuangkan. Gitu. Masih ada lagi? Kalau udah ya. Alas. Ya, Bismillah.